Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa saja efek atau akibat dari kerusakan map sensor yang ada pada kendaraan. Nah, di sini case yang saya gunakan adalah saya menggunakan Suzuki R3 ya. Namun di beberapa kendaraan tentunya nanti berbeda. Nah, kita bahas dulu mengenai lokasi dari map sensor di Suzuki R3 ya. Itu letaknya di sebelah sini. Ke sini ya, ini sini ada sensor. Oke, map sensor atau manifold absolute pressure sensor. Fungsi dari sensor ini adalah untuk mendeteksi tekanan atau kevakuman yang ada di intake manifold. Nah, tekanan atau kevakuman yang ada di intake manifold itu akan berubah ketika throttle valve atau katup kupu-kupu yang ada di throttle body itu terbuka. Semakin lebar pembukaan dari katup throttle, maka tentunya kevakuman yang ada di intake manifold itu akan semakin menurun. Dan sebaliknya, apabila dalam kondisi tertutup rapat, maka kevakuman yang ada di intake manifold akan semakin besar. Nah, gunanya dari pendeteksian tekanan atau kevakuman yang ada di intake manifold adalah untuk menentukan injeksi, ya, durasi injeksi, waktu timing injeksi dan timing pengapian. Nah, lalu bagaimana atau apa saja dampak kerusakan dari map sensor atau manifold absolute pressure sensor ketika terjadi kerusakan? Ya, tentunya nanti ada berbagai gejala yang akan timbul dan setiap kendaraan tentunya nanti berbeda-beda. Ya, ini case ini saya ambil di Suzuki R3. Kenapa? Karena memang yang ada unitnya ini. Namun di beberapa pengalaman yang sudah saya lalui seperti di Avanza dan lain sebagainya, ketika ada malfungsi pada map sensor, nanti ada beberapa kerusakan. Yang pertama, kendaraan mati, ya. Kendaraan bisa mati sendiri ketika terjadi kerusakan pada map sensor. Hal ini saya temui case di Grid Corolla, Soluna dan lain sebagainya yang sekawan ya. Jadi ketika nanti ada kerusakan yang parah, yang fatal pada map sensor, sebagai contoh itu nanti dilepas dilepas pada soket map sensor, itu nanti kendaraan akan mati secara otomatis ya. Jadi nanti ketika ada kerusakan yang sangat fatal pada map sensor, tentunya nanti kendaraan bisa mati. Itu case pertama atau dampak yang pertama. Dampak yang kedua tentunya nanti akan mempengaruhi timing pengapian ya. Karena ya itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kevakuman di sini nanti menentukan timing pengapian, apakah harus dimajukan ataupun nanti harus dimundurkan. Walaupun nanti di beberapa kendaraan sebenarnya ada fail safe yang fungsinya sebagai pengaman ketika terjadi kerusakan pada map sensor ya. Kemudian yang ketiga tentunya nanti konsumsi bahan bakar ya. Karena map sensor ini nanti juga berpengaruh sebagai koreksi pada konsumsi bahan bakar atau perbandingan jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Ketika terjadi malfungsi pada map sensor, tentunya nanti perubahan konsumsi bahan bakar dapat terjadi sehingga nanti kendaraan bisa terasa lebih boros ya. Namun nanti kita juga perlu kita buktikan bahwasanya memang kerusakan pada map sensor itu bisa memberikan efek yang pertama mesin mati, kemudian yang kedua timing pengapian, yang ketiga nanti durasi injektor ya. Nah, yang keempat nanti biasanya di beberapa case lagi yang saya temui, ketika terjadi kerusakan pada map sensor itu ada dampak bahwasanya knalpot itu nanti akan mengeluarkan asap hitam. Hal ini sebenarnya selaras dengan efek kerusakan yang ketika tadi terkait perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Ketika campuran bahan bakar dan udara terlalu boros, maka nanti akan timbul asap hitam pada knalpot yang menandakan adanya keborosan jumlah bahan bakar atau ketidaksesuaian jumlah bahan bakar ya. Kemudian di beberapa unit juga yang saya temukan di Mitsubishi itu ketika terjadi kerusakan map sensor itu ada limit RPM yang bisa
dapatkan. Artinya nanti ketika ada kerusakan pada map sensor, maka nanti ada limiter RPM yang menandakan bahwa ada kerusakan pada salah satu sistem yang ada pada kendaraan. Contohnya di map sensor itu nanti ada di limit 3000 RPM, selebihnya tidak bisa melebihi 3000 RPM. Ya, untuk pembuktiannya mungkin kita lanjut saja ya, langsung untuk pembuktian yang pertama terkait nanti apakah mesin mati atau tidak ketika map sensor terjadi kerusakan. Ya, caranya cukup mudah. Ketika kita mengasumsi bahwa terjadi kerusakan pada map sensor, tinggal kita lepas saja bagian soket map sensornya. Nah, apakah nanti mesin mati atau tidak? Iya, ini untuk map sensor sudah saya lepas. Ya, ternyata mesin tidak mati ya untuk Suzuki R3 ya. Kemungkinan memang sudah sistemnya sudah bagus sehingga ada file save atau pengaman, sehingga mengakibatkan tidak adanya kerusakan pada atau mesin tidak mati ketika map sensor terjadi kerusakan. Oke ya, ini bukti kalau untuk unit Corolla Soluna itu ketika nanti dilepas atau terjadi kerusakan pada map sensor, kerusakan yang parah, maka nanti engine akan mati. Oke, ini engine-nya sudah menyala. Kita coba lepas ya sensornya, maka otomatis mesin akan mati. Oke ya, ini untuk unit Corolla. Jadi di beberapa kendaraan itu nanti ketika terjadi kerusakan parah pada map sensor, itu nanti mesinnya akan mati. Ya, untuk pembuktian yang kedua dan yang ketiga yaitu terkait pengapian dan injeksi bahan bakar ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan scanner ya untuk membuktikan bahwasanya kerusakan pada map sensor apakah berpengaruh pada timing pengapian dan injeksi bahan bakar. Ya, ini dalam kondisi normal, kondisinya seperti ini ya. Oke, kondisi normal itu sekitar 3 sampai 6 ya untuk pengapian, kemudian injeksi bahan bakar itu rata di 2 milisecond. Nah, ketika terjadi kerusakan, nanti ya kita throttle kembali ya, kita lepas lagi soketnya, apakah berpengaruh pada konsumsi dan timing pengapian. Oke, setelah dilepas di sini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya perubahan konsumsi bahan bakar yang tadinya itu 2,0 sekian sampai 2,10 ya, sekarang menjadi 2, sampai 2,22 ya milisecond. Artinya memang berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan, walaupun nanti kalau dirasa juga tentunya ada perubahan. Nah, untuk pengapian ini nanti malah menjadi minus ya, sorry, sampai minus ya, minus sampai 6, padahal tadi sekitar 2 sampai 6 derajat. Oke ya, jadi memang berpengaruh pada timing pengapian dan injeksi bahan bakar. Nah, kemudian untuk limiter ya, untuk limiter RPM, apakah benar bahwa kerusakan pada map sensor itu berpengaruh pada RPM mesin ya? Kita buktikan ya. Yang selanjutnya terkait map sensor itu berpengaruh pada RPM mesin atau tidak ya. Ini kondisinya segini untuk kondisi idle ya. Ini dengan kondisi bahwa bagian map sensor sudah saya lakukan perusakan ya dengan melepas soketnya. Nah, coba kita gas. Oke, ternyata tidak ada limiter atau batasan pada Suzuki R3 ketika terjadi kerusakan pada map sensor. Ya, kerusakan yang selanjutnya atau efek atau dampak kerusakan dari map sensor yang jelas dan terpampang nyata yang pertama kali bisa kita lihat dan kita rasakan adalah munculnya check engine ya, atau malfunction engine atau lampu mil ya. Ini ya, ini malfunction indikator lamp atau lampu mil yang menandakan terjadinya kerusakan pada sistem atau engine yang ada pada mesin, termasuk kerusakan pada map sensor. Kemudian asap ya, ketika kendaraan nyala, ini ketika dirusak bagian map sensornya ya, ini sebenarnya tak tampak
adanya asap hitam yang keluar dari knalpot ya. Artinya memang untuk sistem-sistem kendaraan yang terbaru itu ada namanya file save ya kan, sebagai keamanan ketika terjadi kerusakan pada sensor, terutama pada bagian map sensor sebagai jantung dari sistem EV yang menggunakan tipe DEV atau drag ya. Oleh karena itu ya tentunya nanti setiap kendaraan bisa berbeda-beda kerusakannya tergantung satu dengan yang lain. Oke ya, mungkin itu saja beberapa efek kerusakan yang bisa ditimbulkan dari adanya trouble pada salah satu sensor, yaitu manifold absolute pressure sensor ya. Gejala-gejala yang lain yang mungkin timbul adalah nanti terjadinya knocking ya kan, tenaga berkurang ya. Terus mesin bergetar itu juga bisa timbul karena adanya perubahan timing pengapian dan durasi injeksi yang tidak sesuai dengan keadaan mesin yang sebenarnya atau secara aktual. Ini contoh selanjutnya ketika terjadi kerusakan pada map sensor ya. Ini saya lepas selangnya dan ternyata mesin itu bergetar hebat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.